Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas David dan kakak-kakak Asdos. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Peran Audit Internal dalam Proses Pencegahan Fraud untuk Meningkatkan Good Corporate Governance di Era Revolusi Industri 4.0 pada PT Daya Manunggal. Pada kelompok 27 ini terdiri dari Aura Distalia Kristina dengan NIM 23/2021-06, Maya Putri Rahayu 23/2021-06, dan Athanasius Arya Purnomo dengan NIM 23/2021-49. Oke, lanjut ke pendahuluan. Pada era revolusi industri 4.0 ini, di mana perkembangan teknologi semakin cepat dan banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang baru. Nah, selain itu, pada era revolusi 4.0 ini, audit internal perusahaan diharapkan memiliki peran dan mampu menguasai teknologi dan informasi terbaru agar profesionalitasnya meningkat. Dalam pertumbuhan era yang semakin maju, agar mencegah suatu perusahaan mengalami kasus kecurangan, maka perusahaan harus memiliki tata kelola atau yang biasa disebut good corporate governance yang baik, karena tata kelola ini di dalam perusahaan dapat menjadi salah satu kunci yang menyebabkan perusahaan tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, di dalam suatu perusahaan pastinya bakal terdapat masalah di dalamnya, yakni yang sering terjadi yaitu fraud. Fraud sendiri itu merupakan kecurangan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan permasalahan dalam perusahaan yang disebabkan oleh adanya lemahnya tata kelola perusahaan. Nah, maka dari itu audit internal ini sangat dibutuhkan dalam perusahaan tersebut, karena audit internal itu merupakan fungsi evaluasi yang dilakukan oleh orang-orang terhadap suatu perusahaan atas segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kajian literatur. Untuk bahasan yang pertama kita adalah Good Corporation Governance. Nah, Good Corporation Governance itu adalah suatu sistem yang mengendalikan dan juga mengarahkan ke dalam perusahaan agar tujuan dari perusahaan itu bisa mencapai kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaannya. Nah, untuk meningkatkan keberlangsungan eksistensinya dan juga meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Nah, terus tata kelola mutlak itu dibutuhkan dalam sebuah perusahaan yang mana dapat membantu organisasi untuk membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan dan dapat memastikan bahwa semua telah diperlakukan secara setara atau rata. Nah, tujuannya buat apa sih? Nah, adanya tata kelola perusahaan yang baik ini bisa menjadi panduan atau standar bagi manajer untuk mengelola secara best practice dan juga bisa membantu manajemen dalam menangani resiko dan dapat meminimalkan resiko tersebut serta dapat bekerja dengan efisien. Nah, selanjutnya adalah kecurangan atau fraud. Di Indonesia sendiri, fraud itu digambarkan sebagai seseorang yang berada di ruang publik yang melakukan korupsi sama dengan melakukan sebuah kecurangan. Korupsi ini merupakan tindakan yang merugikan orang banyak dengan cara curang yang tidak jujur dalam penyajian pelaporan, terus bisa juga mendapatkan untung bagi diri sendiri maupun rekannya. Terus dari persepsi khalayak ramai tersebut ternyata dianggap kurang tepat sebagai sebuah kecurangan, melainkan termasuk bagian dari fraud gitu. Bagian selanjutnya adalah audit internal dan juga perannya. Nah, audit internal itu apa sih? Audit internal itu adalah suatu pengawasan yang berfungsi untuk mengevaluasi dan mengukur sebuah program pengendalian dari suatu perusahaan yang tujuannya untuk manajemen organisasi dalam menjalankan pertanggungjawaban secara efektif dengan memberikan rekomendasi, analisis, penilaian, dan komentar yang diperlukan berhubungan dengan kegiatan suatu organisasi. Nah, audit internal ini nggak lepas dari banyaknya tantangan yang ditemukan baik yang berasal dari pihak internal organisasi maupun pihak eksternal organisasi, yang mana perannya yang dijalankan seorang auditor ini gak semudah ketika membalikkan telapak tangan dalam pengaplikasiannya. Nah, selanjutnya adalah jawaban teoritis atas persoalan penelitian. Besarnya risiko kecurangan itu menuntut seluruh entitas bisnis dalam mengembangkan dan mengoptimalkan strategi pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang tepat
Nah, adanya efektivitas internal audit yang baik itu memungkinkan adanya deteksi kecurangan yang optimal. Karena itu, penting bagi suatu entitas untuk mencapai tingkat efektivitas internal audit dalam mengurangi kecurangan, dan semua hasil penilaian dan rekomendasi internal audit harus mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data primer berupa wawancara semi-struktur dengan tim audit internal dan manajemen perusahaan, serta observasi langsung terkait dengan pencegahan fraud di PT Daya Manunggal. Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data non-numerik, melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumen, dan partisipasi langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri peran audit internal dalam mencegah fraud dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di PT Daya Manunggal. Selain sumber data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder seperti jurnal, buku, dan situs web untuk mendukung data primer. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif seperti wawancara semi terstruktur dan observasi langsung untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran audit internal dalam mencegah fraud dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Data primer yang didapatkan dari proses wawancara dan observasi dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi atau konten analisis untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam data dan menghubungkannya dengan teori yang telah dikemukakan sebelumnya dalam penelitian. Setelah melakukan analisis data, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dan mengembangkan rekomendasi terhadap peran audit internal dalam pencegahan fraud dan good corporate governance di era revolusi industri 4.0. Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data kualitatif yang lebih mendalam dan detail tentang pengalaman dan pandangan responden, serta untuk mengidentifikasi kebijakan dan praktik audit internal yang efektif dan kesenjangan dalam praktik audit internal yang dilakukan di perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Terdapat 6 tahapan yang harus dilakukan secara sistematis dalam analisis peran audit internal dalam pencegahan fraud untuk meningkatkan good corporate governance di era revolusi industri 4.0. Tahapan-tahapan tersebut meliputi perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi, dan kesimpulan, serta penulisan laporan penelitian. Pada tahap perencanaan, peneliti merumuskan masalah penelitian, tujuan, hipotesis, kerangka teori, serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Pada tahap pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Selanjutnya, tahap pengolahan data dilakukan dengan mengolah data yang telah dikumpulkan dan disusun ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Setelah tahap analisis, peneliti akan menarik kesimpulan dan mengajukan saran untuk memperbaiki atau pengembangan topik penelitian. Dan pada tahap terakhir yaitu penulisan laporan penelitian yang ditulis dengan jelas, sistematis, dan terstruktur. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.